Tugas yang pertama adalah untuk membuat file baru dengan nama AMRP yang berisikan teks hello. Yang pertama, untuk membuat file baru, kita klikkan pada cmd, yaitu polygon spasi mrp txt, enter, halo, Ctrl Z, enter. Ya, kita cek, ini telah ada file mrp yang berisikan teks hello. Tugas yang kedua adalah mengkopikan nama file yang diganti dengan nama lengkap. Untuk itu kita klikkan copy dan file tujuannya, tempatnya, lalu namanya, nama filenya yaitu nama mrp. Setelah itu titik 2 spasi titik 2 tempatnya, lalu nama yang ingin diganti, nama hasil kopian. Ya, enter. Nah, mari kita lihat, ini telah ada kopiannya yang berganti nama menjadi TNBPS yang isinya halo. Untuk soal yang ketiga adalah mengubah nama file, nama lengkap menjadi nama panggilan. Yaitu kita tinggal mengetikkan pada cmd ren dokumen, nama filenya yaitu file yang nama panggilan, nama lengkap diubah menjadi nama panggilan. Nah, kita lihat ini yang aslinya tadi filenya bernama ikan dia telah berubah menjadi ika. Soal itu selanjutnya soal keempat adalah membuat directory baru dengan nama folder milik nama Anda. Untuk membuat folder baru, kita perlu mengetikkan mkdir spasi nama folder, yaitu folder milik Ika. Kenapa harus digabung? Karena jika folder spasi milik spasi Ika akan terbuat 3 folder, maka dari itu namanya harus digabung. Nah, kita lihat folder milik Ika-nya sudah terbentuk. Yang selanjutnya adalah memindahkan file mrp ke dalam folder yang telah dibuat. Untuk memindah, kita perlu mengetikkan di dalam cmd yaitu move, lalu namanya file mrp, spasi nama folder yang dituju. Ya, karena pengetikan harusnya ini. Nah, folder file tadi sudah berpindah ke dalam folder milik kita. Untuk soal yang keenam, kita diminta untuk meng-hide folder milik kita. Caranya adalah kita perlu mengetikkan di dalam command prompt yaitu attrib plus h spasi titik 2 tempatnya, tempat dimana folder milik Ika berada, lalu
di enter. Nah, kita cek folder milik IKA-nya telah terhidden. Lalu soal yang nomor 7 adalah memunculkan kembali folder milik IKA, yaitu kita mengetikkan attrib minha spasi p2 tempat dimana folder milik IKA berada. Ya, kita cek folder milik IKA telah kembali seperti semula, tidak terhidden. Untuk selanjutnya adalah untuk soal yang 8 adalah kita diminta untuk menghapus folder beserta seluruh isinya. Untuk menghapus folder kita perlu mengetikkan pada command prompt yaitu del dalam ketik tempat folder tersebut, dan mengetikkan nama foldernya, lalu di enter, lalu dijawab yes. Mari kita lihat ya, foldernya telah terdelete dari semula. Lalu soal yang nomor 9 adalah kita diminta untuk menampilkan list proses yang sedang berjalan atau task manager. Untuk menampilkan task manager kita perlu mengetikkan task mdf pada command prompt, maka akan muncul secara otomatis Windows Task Manager. Soal selanjutnya adalah buka salah satu program Windows lalu matikan melalui cmd. Untuk melakukan itu kita perlu melihat dulu task list yang sedang berjalan. Untuk dapat melihat task list kita dapat mengetikkan task list. Ya, kita bisa tahu apa saja yang sedang berjalan. Lalu kita dapat mengetikkan pada cmd task skill /in lalu tanda petik program yang ingin dimatikan, lalu di enter. Ya, program telah sukses dimatikan. Untuk soal selanjutnya adalah menampilkan alamat IP komputer. Untuk dapat menampilkan alamat IP komputer, perintahnya adalah up config. Ya, lalu di enter. IP ya, ini telah terbaca IP config-nya, IP komputer. Lalu soal selanjutnya adalah kita diminta untuk melakukan ping yang tidak pernah berhenti terhadap jaringan. Contoh perintah pingnya, untuk melakukan ping yang tidak berhenti kita bisa menuliskan ping /t coffee. Kita dapat mengetikkan ping /t spasi 10 atau nama jaringannya. Kita coba. Nah, pingnya tidak akan pernah berhenti. Jika ingin diberhentikan, tinggal mengklik Ctrl C. Nah, otomatis ping tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Soal yang nomor 13 adalah menjadikan jaringan menjadi sebuah thread sendiri. Sebelum itu kita harus sudah
mengaktifkan Ghost Edition ya. Ini virtual Ghost Editionnya harus sudah diaktifkan ya. Lalu untuk itu, untuk menjadi dark sendiri, kita bisa mengetikkan ya use spasi x vbox share src slash aning. Kenapa aning? Karena pada device lalu shared folder sebelum itu kita harus membuat folder tabnya terlebih dahulu ya. Di drive-nya kita beri nama aning. Oke, kita coba. Untuk soal yang selanjutnya adalah mengubah warna foreground dan background jendela common prompt menjadi bright blue dan bright white. Untuk itu kita dapat mengetikkan perintah yaitu color untuk bright blue, maka kita dapat menggantikan color dengan white. Jadi kita bisa mengetikkan yaitu color F9, color F9 untuk mengubahnya menjadi bright blue and bright white. Soal selanjutnya adalah bagaimana cara mencari bantuan mengenai proses perintah di command prompt. Untuk mencari bantuan, kita tinggal mengetikkan help pada command prompt ya. Atau jika kita ingin mengetahui bagaimana cara suatu perintah itu dijalankan, kita bisa tinggal mengetikkan nama perintahnya, misalnya erase lalu ya. Ini adalah contoh, ini adalah cara bagaimana kita mengiris del atau erase ya, akan menghasilkan seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah menghapus layar CMD, yaitu kita tinggal mengetikkan CLS, lalu layar CMD akan clear screen secara otomatis. Setelah mengclearkan layar command prompt, perintah selanjutnya adalah menampilkan Anda sedang login sebagai siapa. Untuk itu kita perlu mengetikkan yaitu echo spasi persen username ya. Nah ini otomatis akan keluar Anindita Sambrani karena saya sedang login sebagai Anindita Sambrani. Untuk selanjutnya adalah perintah logout dari Windows XP. Untuk logout kita bisa mengklikkan shutdown spasi min s spasi min t spasi 0 ya, akan otomatis log off
caranya log off yang perintah nomor B1 adalah untuk merestart Windows XP. Cara untuk merestart sama seperti log off, yaitu shutdown tapi min R spasi min T spasi 0 yang akan otomatis merestart komputer Windows XP. Ya, akan otomatis merestart sendiri. Dan soal terakhir pada part 1, yaitu soal nomor 2 adalah untuk men-shutdown Windows XP. Untuk men-shutdown, yaitu kita tinggal mengklikkan shutdown min S min T 0. Sedangkan untuk log off tadi seharusnya min S min T, seharusnya untuk log off yaitu min L min T spasi 0. Ya, untuk tabel pertama ini soal yang part 2, yang pertama adalah membuat user baru dengan nama panggilan dengan keyword limited. Untuk membuat user baru, kita perlu ke control panel, user account, lalu klik new account dengan nama, lalu next, diklik limited untuk limited account, klik, dan secara otomatis telah terbuat limited account dengan nama Ika Anindya. Soalan selanjutnya adalah mengaktifkan akun Guest. Untuk mengaktifkan akun Guest, tinggal mengklik akun Guest, lalu turn on the Guest account. Secara otomatis Guest account-nya telah diaktifkan. Untuk soal selanjutnya yang part 3 adalah mengubah tema Windows menjadi Windows Classic dengan pola scan method. Untuk itu kita ke control panel, lalu appearance dan theme, lalu mengubah tema. Kita memilih yang Windows Classic, appearance-nya, pola scan-nya kita memilih method, lalu di OK. Secara otomatis temanya akan berubah menjadi seperti ini. Dan selanjutnya adalah mengganti wallpaper default menjadi gambar lain. Setelah diganti tadi wallpapernya, sekarang kita mengganti wallpaper. Kita tinggal klik background, lalu kita bisa memilih sendiri wallpaper yang ada di sini. Kita apply, kita OK, lalu secara otomatis wallpapernya telah terganti. Untuk soal selanjutnya adalah mengaktifkan screensaver Windows Text 3D. Untuk mengaktifkan screensaver, kita memilih choose screensaver, lalu screensavernya 3D text, setting, text dengan nama, lalu OK. Yang selanjutnya adalah
komputer dan display, kita mengklik yang dan display, lalu my document dan display, my music dan display, my pictures dan display. Nah, selain itu yang my recent document, kita tinggal uncheck list my most recently open document, lalu oke. Secara otomatis yang tadi kita telah hilangkan otomatis hilang dari menu start menu. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 10, menampilkan my komputer sebagai link di start menu. Untuk itu sama caranya, tinggal mengklik kanan start, properties, customize, advanced, lalu kita memilih my computer display as link. Oke. Secara otomatis my computer telah di display as link di start menu. Untuk soal selanjutnya adalah mengunci taskbar dan menyeting menjadi auto hide. Itu tinggal kita mengklik kanan toolbarsnya, lalu memilih properties, lalu mencek auto hide dan lock taskbar, lalu oke. Secara otomatis toolbarnya menjadi auto hide dan terkunci. Untuk yang selanjutnya, menghilangkan menu run dan internet di Explorer dari start menu. Sama caranya, properties, customize, advanced, lalu menghilangkan run. Kita tinggal mencari run command, di uncheck, lalu oke. Lalu untuk internetnya kita tinggal uncheck internet. Oke. Secara otomatis internetnya dan RAM-nya sudah tidak muncul lagi di menu start. Soal yang selanjutnya adalah mengubah recent program di start menjadi 8. Itu sama caranya, yaitu di klik kanan start, properties, customize, lalu kita tinggal mengubah ini menjadi 8. Oke. Soal selanjutnya adalah menghilangkan menu search, my network place, serta printers and fixes, dan set program access and default dari start menu. Kita tinggal klik kanan start, pilih properties, customize, advanced, lalu yang ingin dihilangkan adalah menu Windows System, search, lalu network, printers, dan network place-nya di uncheck. Oke, kita cek startnya sudah tidak ada yang tadi kita minta dicek, yang di uncheck. Untuk selanjutnya adalah mengubah file ekstensi teks atau GIF dengan icon lain. Untuk itu kita perlu membuka Windows Explorer, yaitu mengklik kanan start, Explorer, lalu memilih tools, folder option, memilih file type, lalu kita tinggal memilih file apa yang ingin dirubah file iconnya. Untuk teks dokumen, advanced, change icon, yang sebelumnya pada dokumen bericon ini, mari kita ubah menjadi green. Nah, secara otomatis tadi iconnya telah berubah menjadi ini. Untuk soal selanjutnya adalah menampilkan my computer di desktop dan merubah icon menjadi logo lain. Jadi kita tinggal mengklik kanan pada desktopnya, lalu properties, kita memilih desktop, customize desktop, kita mencek komputer, lalu men-change iconnya menjadi ini misalnya, lalu di OK. Nah, icon my computer tadi telah berubah, di OK. Nah, kalau
selanjutnya menampilkan my document di desktop. Sama caranya, desktop, customize desktop, lalu mengcek dokumen, lalu mengganti ikonnya, mengganti icon dokumen menjadi yang seperti ini, lalu di OK, apply. Ya, telah muncul my dokumen di menu desktop. Lalu soal yang terakhir yang di part 3 ini adalah menampilkan my network di desktop dan merubah icon. Sama caranya dengan mengklik customize, lalu mengklik my network, lalu change icon. Kita bisa mengganti dengan icon seperti ini. Oke, apply. Secara otomatis telah muncul di desktop. Pada part selanjutnya, yaitu part 4 networking, kita diminta untuk mengubah konfigurasi IP komputer. Untuk merubah konfigurasi, kita perlu ke start menu komputer, lalu klik kanan, properties, lalu kita memilih advanced, ambil advanced, lalu klik setting pada bagian performance, lalu performance option, ya. Untuk PP part 4 yaitu networking, kita diminta untuk mengubah konfigurasi IP komputer. Caranya yaitu kita masuk ke kontrol panel, lalu kita memilih network dan internet connection, lalu memilih network connection, local area connection, lalu properties. Lalu di sini kita bisa mengganti internet protokol atau IP properties, use the following IP address, yaitu mengubahnya menjadi IP-nya diubah menjadi 192.168.12 dan 3 digit terakhir NFC 123. Untuk subnetnya kita mengganti, tidak usah diganti, gateway-nya bebas, DNS-nya juga bebas, lalu di OK, close. Nah, secara otomatis IP-nya telah berubah seperti yang kita tadi.
untuk melihat perjalanannya kita bisa merestart. Untuk soal yang selanjutnya yang part 5 performance, kita diminta untuk menghilangkan beberapa efek dari Windows XP. Caranya adalah dengan masuk ke My Computer, lalu klik Properties, lalu kita memilih menu Advanced, Setting, lalu kita bisa memilih ini untuk menghilangkan beberapa efek. Misalnya kita men-uncheck fade of slide finish interview, lalu kita men-uncheck show shadows. Secara otomatis menu yang kita uncheck tersebut efeknya akan berubah atau akan hilang. Nah, ini secara otomatis telah berubah menjadi biarlah. Selanjutnya yang soal yang kedua adalah mengubah besar virtual memory menjadi 3 kali besar. Caranya adalah sama seperti tadi, My Computer, lalu Properties, lalu kita memilih Test at Time, lalu setting pada performance, lalu optional performance nya kita memilih Advanced, lalu untuk pada bagian virtual memory kita memilih Change. Nah, ini bisa mengatur drive-nya, customer size-nya sesuai dengan keinginan. Nanti tinggal di OK. Nah, untuk soal selanjutnya adalah membuat agar hidden files, ekstensi, dan protected file terlihat. Untuk itu kita klik kanan, Properties, Advanced, Setting, lalu Advanced untuk mengganti virtual memorinya RAM. RAM-nya itu maksimal 576, maka kita ganti 576, lalu di set. Nah, secara otomatis yang tadinya 288 berganti menjadi 576. Untuk soal selanjutnya adalah menempelkan hidden files, yaitu kita bisa muncul tools sebagai option pada view kita. Untuk hidden files and foldernya kita show, lalu hide extensionnya di uncheck, dan hide protectionnya di uncheck juga. Nah, secara otomatis file yang tersembunyi dapat terlihat. Untuk part selanjutnya adalah part 6, yaitu System Configuration Utility. Soal yang pertama adalah mengubah startup menjadi normal startup. Untuk itu kita harus terlebih dahulu mengakses nsconfig pada run. Nah, di sini karena startupnya telah normal, maka tidak perlu diganti lagi. Untuk yang selanjutnya adalah mengubah time off bootloader-nya menjadi 25 detik. Untuk mengubah time off kita bisa mengklik tab boot ini, lalu mengganti time-nya menjadi 25 detik. Di apply. Soal yang selanjutnya adalah bagaimana cara menonaktifkan startup program. Untuk menonaktifkan startup program, kita bisa mengklik tab startup, maka
bisa melihat ini dia bisa menghilangkan program apa yang ingin kita nonaktifkan di apply. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana menonaktifkan sebuah services. Kita tinggal ke setting services, lalu kita men-uncheck salah satu agar services ini dinonaktifkan, lalu di apply. Nah, ini sudah nonaktif ya. Lalu yang terakhir adalah mengubah startup menjadi yes native startup, yaitu kita tinggal ke general lalu mengklik yang yes native startup, lalu apply, lalu close. Nah, untuk itu butuh merestart ya. Nah, untuk yang part ketujuh ini kita yaitu berpolisi, yaitu yang pertama mengubah panjang password minimal 8 karakter. Nah, untuk itu kita harus run dulu menu regedit untuk dapat masuk ke menu register editor. Nah, kita masuk kepada local machine, lalu kita masuk ke software. Setelah ke software, kita memilih Microsoft, lalu kita memilih Windows. Setelah itu kita memilih yang current version dan polisi. Kita memilih polisi network. Nah, pada ini kita klik kanan, lalu ini binary value, lalu diberi nama min twd plan. Nah, untuk itu kita klik, lalu kita memasukkan minimal passwordnya. Ya, kita memasukkan angka 08. Lalu di OK, terus lalu kita harus merestart komputer. Nah, setelah di restart, untuk yang tahap selanjutnya adalah mengubah batasan penggunaan password menjadi 30 hari. Untuk itu kita tetap ke regedit, yaitu memilih local machine, software, Microsoft, current version. Setelah itu di current version kita memilih ini current version, kita memilih menu winlogon. Setelah masuk ke Windows NT dan current version winlogon, kita membuat sebuah keyword baru dan diberi nama password expiry warning. Nah, di OK.
mengubah sehingga password dapat memenuhi aturan standar kompleksitas tertentu dari Windows. Nah, untuk itu kita harus membuka run menu gedit.msc di run menu. Nah, akan muncul seperti ini, lalu pilih computer configuration, lalu Windows setting, security setting, lalu account policies, setelah itu password policies. Nah, kita dapat mengubah beberapa ketentuan dari password Windows agar password Windows dapat memenuhi standar kompleksitas tertentu seperti yang diinginkan. Untuk part yang ke-8 yaitu compile run Java dari CMD, kita yang pertama tugasnya adalah mengubah increment variable Windows agar Java and Java dapat dijalankan di folder manapun. Untuk itu yang pertama kita perlu membuka komputer, tetapi sebelumnya kita perlu membuka file Java JDK, lalu masuk ke binnya, lalu ini di copy, lalu kita kembali ke My Computer, klik kanan, Properties, Advanced Environment Table, setelah itu New, namanya Java, lalu mempastekan alamat yang tadi telah kita copy. Nah, ini terdapat variabel baru bernama Java. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kita perlu mengompil file main.java. Selanjutnya adalah mengompil file main.java yang ada di dalam folder JDK 1.6 yang ada di bin. Jadi coba kita compile Java spasi main.java, lalu kita compile Java-nya, Java main, kita masukkan, dia akan keluar seperti itu. Selanjutnya adalah menjalankan file jar. Untuk itu terlebih dahulu kita harus mengompil file jar yang bertipe jar. Begitu kita mengetikkan jar cps main.jar spasi main.jar, akan keluar seperti ini. Untuk part yang ke-9 yaitu registry, soal yang pertama adalah mengubah nomor recycle bin menjadi tempat sampah melalui register. Yang pertama kita yaitu mengetikkan regret pada run, lalu kita memilih class root. Setelah class root kita memilih pada class root kita memilih clsid,
pada CLSID ini terdapat value default, yaitu kita klik 2 kali, berubah value datanya menjadi namanya count pramuka. Setelah berhasil diubah, kita harus merestart komputer. Untuk yang selanjutnya adalah yaitu membaca salah satu value register. Kita bisa memilih salah satu, misalnya ini default, lalu diklik, lalu file, export, kita tinggal menyimpan dengan nama yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah membackup register menjadi file read atau hide. Sama caranya, cuman export, diberi nama, lalu diganti dengan register hide files, set as type register hide files. Ya. Untuk part yang ke-10 ini kita diminta untuk membuat file virus yang berisi autoran dan dapat menghidden semua file yang ada di folder tersebut. Sebelum itu kita membuat folder baru, yaitu di folder berisikan sesuatu file yang terdiri dari berbagai macam file. Nah, untuk itu kita diperlukan untuk mematikan fungsi echo. Lalu jika ada file autoran, maka menghapus file autoran, lalu membuat file autoran dan isi dalam script. Kita perlu membuat script, yaitu yang pertama untuk mematikan autoran. Fungsinya adalah add echo off, lalu if exists autoran del autoran. Ini dimaksudkan untuk jika di dalam folder tersebut terdapat autoran.inf, maka akan secara otomatis file autoran tersebut akan terhapus. Lalu untuk menghidden semua file yang ada di dalam folder tersebut adalah dengan menuliskan fungsi edit spasi plus s spasi plus h slash s slash t. Lalu kita menyimpan script ini dengan nama virus.py. Lalu kita lihat secara otomatis terbuat file virus yang bertipekan file ms.batch file. Soal yang kedua adalah jika kita mendapatkan masalah, yaitu terjadi infeksi virus yang ada di dalam folder ini, maka kita harus dapat membuat file script untuk antivirus. Nah, script tersebut dapat kita buat yaitu dengan mengetikkan add echo off, lalu attrib -s -h slash s slash d, ini untuk menampilkan kembali isi folder yang ada. Lalu if exists autoran del autoran, itu untuk tetap menghilangkan file autoran jika terdapat di dalam folder tersebut. Lalu untuk if exists virus.bat dan virus.bat, ini untuk mematikan virus tersebut atau menghapus virus.bat yang ada di folder tersebut. Script ini merupakan antivirus dari script virus yang tadi disimpan di dalam new folder. Untuk yang part ke-11 ini yaitu miscellaneous. Yang pertama kita dituntut untuk bagaimana cara menampilkan versi Windows desktop. Untuk itu kita perlu merun regedit. Setelah itu kita memilih current user, lalu control panel,
bisa diganti. Untuk itu kita perlu merun gpedit, lalu masuk ke user configuration, administrative template, selanjutnya masuk control panel, display, lalu klik prevent changing properties. Ini ditujukan untuk akun Creation Limited tadi yang telah kita buat, lalu di disable. Dengan cara ini, jika kita masuk melalui akun Creation, maka kita tidak dapat untuk mengganti wallpaper dari jendela properties. Selain itu, yang selanjutnya adalah menyetel agar user dan Privilege Limited menjadi Privilege Power User. Untuk itu kita perlu menuju control panel, lalu pilih user account, lalu klik yang limited, setelah itu mengganti type-nya menjadi komputer administrator, maka secara otomatis yang limited tadi berubah menjadi komputer administrator. Untuk yang selanjutnya adalah hilangkan menu logout dari start menu. Jika kita ingin menghilangkan menu logout dari start menu, maka kita harus melarang regedit. Setelah membuka regedit, kita perlu masuk ke current user, lalu kita masuk ke software. Setelah ke software, kita masuk ke Microsoft. Setelah itu kita masuk ke Windows. Setelah itu masuk ke current version, lalu ke policies explorer. Nah, di sini terdapat dua value. Untuk dapat menghilangkan menu logout, kita perlu membuat baru dengan versi keyword value, lalu diberi nama start menu logout. Setelah itu diklik double, lalu mengganti angkanya dengan angka 1. Bisa kita lihat, sepertinya kita harus merestart ulang jika ingin pergantian itu dapat dilakukan. Maka kita perlu merestart ulang. Ya, seperti yang kita lihat tadi, menu logout pada start menu telah hilang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana caranya mencegah Windows agar tidak bisa dimatikan. Kita perlu masuk ke menu regedit, lalu membuka current user. Setelah itu kita masuk ke control panel, lalu masuk ke desktop. Nah, pada power active kita ubah value datanya menjadi 1. Nah, setelah itu untuk segala yang kita rubah di regedit atau di menu manapun, kita harus merestart kembali komputer agar menu
Untuk perintah selanjutnya adalah cegah agar perubahan terhadap sub menu tidak bisa dilakukan. Untuk itu kita perlu masuk ke regedit lagi, kita run regedit, lalu masuk ke current user, kita masuk ke software, lalu Microsoft, lalu kita masuk ke dalam Windows current version, lalu policies, lalu kita membuat lagi new, dijeniskan value keyword value, lalu memasukkan no change start menu. Setelah itu merubah value nya menjadi angka 1. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties. Untuk itu kita perlu membuat case di dalam Explorer bernama system. Kita buka, lalu ke kanan, sistem folder system berada di dalam list, bukan di dalam Explorer. Lalu kita membuat lagi new keyword yang bernamakan perlu membuat sistem yang ada di dalam list, maksudnya case bernama sistem. Nah, setelah itu dalam sistem kita perlu membuat new keyword dengan nama
Perintah yang selanjutnya adalah menonaktifkan task manager. Untuk itu kita perlu merun regedit lagi, lalu masuk ke current user, lalu kita memilih software, lalu kita memilih Microsoft, kita memilih Windows, setelah itu Microsoft, version, lalu masuk ke sistem. Lalu membuat keyword lagi, keyword value dengan nama disable task manager, lalu mengganti value dengan value 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat konfigurasi sehingga regedit tidak dapat diakses. Untuk itu kita perlu masuk ke dalam current user, software, lalu Microsoft, Windows, sistem, lalu membuat keyword baru yang bernama disable register close. Nah, dengan membuat ini dan mengganti value data menjadi 1 setelah di restart, maka yang tadi kita telah buat yaitu disable task manager dan disable register maka akan dijalankan. Jadi user tidak dapat mengakses task manager maupun mengakses regedit atau register. Untuk selanjutnya adalah membuat agar setiap user hanya dapat menggunakan maksimum 400 MB yang ada di hard disk. Untuk itu kita perlu masuk ke Explorer, lalu klik kanan, Properties, lalu maksud saya masuk ke Properties pada local disk, yaitu masuk ke kuota, enable, limit 1 until 400 MB, lalu oke.
list system, lalu membuat case system. Jadi di dalam sistem ada sistem yang berarti di dalam sistem kita buat lagi di Word yang namanya display cpl, lalu mengisikan value datanya 1. Nah, untuk agar dapat kita mengecek apakah screen savernya telah benar, telah tidak bisa diakses, maka kita perlu merestart komputer agar hasilnya bisa terlihat.